Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Doni Aryansyah, NIM 120161112, kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Kabupaten Sanggau. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Adi Musalim SE MM CPH CM selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Berkaitan dengan Zoom, untuk melalui perkuliahan dalam Zoom pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen hanya 3 kali saja. Alasan saya hadir dalam kuliah karena sudah kewajiban sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi untuk aktif dalam perkuliahan guna menunjang aktivitas perkuliahan tersebut. Saya pun telah membacakan RPS pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang mana isi dalam tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa dan mahasiswi harus mampu memahami dan menjelaskan tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Adi Musalim SE MM CPH CM. Saya pun selalu melakukan video record pada materi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Adapun materi-materi yang saya bahas dalam video ialah pada bab pertama yang berjudul konsep manajemen pemasaran Islam, yang dimana menyatakan bahwa konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Terus yang ke bab 2 yang berjudul makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran, yang mana menyatakan bahwa pemasaran berdasarkan makasih syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa maslahat, keadilan, dan mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridha baik dari penjual dan pembeli sampai Allah Subhanahu wa taala. Terus yang bab ketiga, peran pemasaran dalam Islam. Bahwa peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya, yang mana membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Terus yang bab keempat yang berjudul pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta pada waktu yang telah ditentukan. Perencanaan strategi pemasaran adalah cara untuk menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Terus yang bab kelima yang berjudul tabayun dalam lingkungan bisnis Islam, yang dimana tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam perselisihan paham. Terus yang bab keenam yang berjudul riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran suatu pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah dan kesempatan dalam pemasaran. Terus bab 7 yang berjudul membangun loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Hal ini karena loyalitas konsumen dapat memberikan informasi dan tolak ukur bagi seorang pebisnis dalam memprediksi penjualan dan pembelian yang tetap. Dalam perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, saya kurang aktif dalam menjawab soal-soal di classroom, tetapi saya lebih mendengarkan materi yang mereka bahas saja.
Selanjutnya berkaitan dengan teritori. Adapun surah-surah yang berhubungan dengan pemasaran diantaranya surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sa'atu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang isi kandungan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 ialah bila kalian telah mendengarkan khutbah dan menunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah dengan usaha kalian, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan kalian. Semoga kalian meraih kebaikan dunia dan akhirat. Terus adapun surah yang berhubungan dengan pemasaran diantaranya surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Ya auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yuhillu sya'airallahi walassahrul aram ma walal ya walal qalaida wala minal baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami anta tadum wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqwa innahu syadidul iqab. Makna yang dari surah Al-Maidah ialah menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkinan dan keburukan tidak diperkenakan dalam Islam. Bahwa kedua surah-surah tersebut sangat berhubungan dengan pemasaran. Yang mana ayat ini mengingatkan umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki, baik itu berdagang, bercocok tanam, dan lain-lain. Pasalnya memiliki pekerjaan yang halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki. Terus apa itu konsep pemasaran Islam? Lalu apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran dalam Islam? Konsep manajemen pemasaran Islam menyatakan bahwa konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Adapun surah yang menyangkut ialah surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahu qalu innamal bai'u mislur riba wa ma riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man adafa ulaika hasabun nar hum fiha khalidun. Makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ialah bahwa hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertobat dari riba. Keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras menetapkan sifat cinta bagi Allah
Ta'ala, dan dia mencintai wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan taat. Begitu juga Allah membenci musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir kepadanya dan bermaksiat dengan memakan riba dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Lalu adapun pernyataan bahwa Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran, menurut saya sih setuju, karena Islam merupakan agama yang syumuliyah atau sempurna. Islam dikatakan agama yang sempurna karena Islam merupakan agama penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya, serta merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang terkait akidah maupun muamalah. Dalam bermuamalah atau berdagang, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia ketika berhubungan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, termasuk pasaran dan mekanismenya. Terus adapun surah yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidanin ila ajalim musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyatuba kama allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhus minhu syai'ah. Wa in kana allazi alaihi al-haqqu syafihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidani min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minas suhada'i an tadillah ihdahuma fatuzakirah ihdahumal ukhra wala ya'bas syuhada'u iza ma'udu wala tas'amu an ta'tubunahu saghiran aw kabiran ila ajalihi zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lis-sahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla ta'tubuha wa ashhidu iza tabayatum wala yudar rokatibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusyukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ialah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Terus adapun surah yang mengandung terkait dengan pemasaran manajemen, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minazzan inna ba'daz-zanni ismu wala tazassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakaridu tumu wattaqu wa inna wa tawwabur rahim. Makna yang terkandung surah Al-Hujurat ayat 12 ialah Allah memperingatkan orang-orang beriman dari prasangka buruk terhadap sesama mukmin. Jauhilah perbuatan itu karena sebagian prasangka itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Adapun kaitan dengan pemasaran yang menyatakan bahwa dalam jual beli dan memasarkan produk tidak boleh menjelek-jelekan dagangan orang lain agar orang membeli barang hanya kepadanya. Seorang pedagang tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain. Tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan dengki, iri hati dan bermusuhan dengan pedagang yang lain. Karena hal ini dapat menyebabkan kurang harmonisnya hubungan manusia, hilangnya keberkahan dan persaudaraan. Terus apa yang dimaksud dengan makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran? Makasih dalam perdagangan dan pemasaran bahwa pemasaran berdasarkan makasih syariah adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dan berupa maslahah, keadilan, dan mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah SWT. Adapun surah yang menjelaskan tijarah yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainukum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Makna yang kandung dalam surah An-Nisa ayat 29 ialah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba pun memiliki jenis-jenis, diantaranya 1. Riba piutang. Riba piutang terbagi menjadi 2. Yang pertama, riba qarda adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah adalah riba yang memberikan ketentuan berupa penambahan pengambilan lebih besar dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan karena terlambat membayar utang atau melebihi jauh tempo yang sudah ditetapkan. Adapun contoh yakni bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar pun tagihannya pada waktu yang ditetapkan. Terus yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi 2. Yang pertama, riba fadal adalah saling menukarkan barang yang sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda. Barang yang ditukarkan merupakan jenis barang ribawi. Barang ribawi adalah kelompok barang yang jika diperjualbelikan tanpa mengindahkan ketentuan syariat maka menjadi transaksi riba. Contohnya menukar perhiasan perak sebesar 40 gram dengan uang perak senilai 3 gram. Selain itu, riba ini dapat terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis dan dilakukan tidak tunai.
Terus yang kedua, riba nasi'ah adalah menunda penyerahan atau penerimaan barang. Barang yang diserahkan atau diterima merupakan barang ribawi. Hal ini bisa muncul karena terjadi perbedaan antara diserahkan pada saat ini dengan diserahkan kemudian hari. Contohnya, bunga yang dibayarkan bank atas deposito atau tabungan nasabahnya. Terus, takli rukban adalah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan atau menuju pasar. Yang ketiga, bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand adalah bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada yang banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Yang keempat, tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk kejujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas atau jumlah, kualitas atau mutu, harga, dan waktu penyerahan. Kelima, ikhtiar adalah berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Yang keenam, jual beli garar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhi ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Ikhtiar adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syaikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui pribadi abadi, mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Tabayun sangat penting dalam bisnis, karena bisnis itu akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Hubungan antar bisnis dan lingkungan sangat erat. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis. Umumnya, lingkungan yang mempengaruhi perusahaan terdiri dari dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Surah An-Nisa ayat 54 yang berbunyi 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'min tabtaguna aradal hayatid dunya fa innallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 94 ialah apabila seorang mukmin pergi ke daerah musuh untuk berperang, maka hendaklah mereka bersikap hati-hati dan teliti terhadap orang yang mereka temui, dan jangan tergesa-gesa menuduhnya sebagai orang yang tidak beriman lalu membunuhnya. Utamanya apabila orang yang ditemui itu telah mengucapkan Assalamualaikum atau telah mengucapkan La ilaha illallah, atau yaitu ucapan syariat Islam, maka orang tersebut tidak boleh dituduh kafir sebagai alasan untuk membunuhnya, karena ucapan salamnya itu menunjukkan bahwa ia telah tunduk kepada agama Islam. Menurut zahirnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apabila jika
pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya, Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mengetahui segala ketentuannya. Selanjutnya Allah mengingatkan orang mukmin bahwa pada awal mereka memeluk agama Islam, mereka menyembunyikan imannya, tetapi mereka tetap mengucapkan salam assalamualaikum bila berjumpa dengan sesama mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Hal itu mereka lakukan untuk memberitahukan bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka pernah berbuat demikian dan Allah telah memberikan keamanan yang mereka inginkan, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Allah senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal baik dan atau buruk. Pentingnya riset dalam Islam ialah mengetahui atau mengecek kondisi pasar terkait produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Adapun cara membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, diantaranya yang pertama, sikap lemah lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah dan Rasul-Nya, bahkan di hadapan seluruh manusia. Yang kedua, sikap murah hati, yang mana memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. Murah hati merupakan bagian dari akhlak mulia. Terus yang ketiga, sikap mengutamakan kepentingan orang lain atau isar, merupakan faktor penting dalam kepuasan pelanggan karena mengutamakan kepentingan orang lain sangat dianjurkan dalam Islam, karena isar adalah perkara duniawi sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah yang mendukungnya diantara lain surah Ali Imran 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan khalizal qalbi lan fatlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terus surah Al-Furqan ayat 63. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salam. Terus surah Al-Hasyr ayat 9. Yang berbunyi wallazina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim
hajatam mimma a'utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa man yuqasuh nafsihi faulaika humul muflihun. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.